saudara dan saya rohnya berasal dari surga kekal. Ya kan? Harta-harta di bumi itu gak ada apa-apanya, itu sampah. Di sana itu sampah. Gak ada maksudnya, gak ada. Mau emas memang gak ada. Jadi kalau saudara kemudian tertarik pada harta dunia, itu namanya tenggelam. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Cara perdamaian, nama kata lain adalah Salam saudaraku terkasih. Kita akan membahas sesuatu dalam perjumpaan ini. Racun dunia paling berbisa. Tapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu.
Saudaraku yang kekasih, menjadi pertanyaan dan masalah adalah selama di dunia ini kita memerlukan harta sebagai sarana untuk hidup, yes. Walaupun itu tidak seluruhnya benar. Tapi katakanlah daripada saudara nanti menyangkal-nyangkal nggak karuan, yes. Padahal Yesus mengatakan orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Lalu apakah pengikut Kristus boleh kaya? Atau harus menderita terus-menerus di dalam dunia ini? Yang pertama tentu kita harus paham atas harta. Harta dunia khususnya. Dan racun-racunnya. Ya kan? Di Jepang ada ikan yang sangat mahal. Ya, dimakan orang. Di Indonesia tidak dimakan. Ikan tersebut sangat beracun. Kalau dimakan tanpa ahli racun, maka bisa meninggal. Saudaraku yang kekasih, tetapi di sana dengan ahli racun di rumah makan, maka makanan itu menjadi nikmat dan mahal. Benar, kita sebagai manusia memerlukan harta, terlepas besar kecilnya ya, sebagai penunjang hidup di dunia. Namun adalah lebih baik kalau kita tahu persis racun-racunnya. Catat ini. Yang pertama atau A, harta dunia membuat hati seempunya melekat padanya. Nah ini, banyak orang yang hatinya berada di harta, baik miskin maupun kaya. Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku yang terkasih, yang demikian akan membuat orang bodoh ilahi. Karena waktunya di bumi habis untuk bermain harta. Padahal tujuan utama ke bumi bukan urusan harta, hanya sebagai katakanlah permainan, katakanlah sarana. Tapi karena harta yang diutamakan dalam hidup, maka mereka habis waktunya untuk bermain harta, tak puas. Harta yang ada selanjutnya naik lagi. Ya. Jadi bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang kaya, tetapi harta akan membuat racunnya ya, akan membuat Anda orang yang bodoh ilahi akan tidak puas. Harta selanjutnya akan dikejar habis-habisan, ya kan? Walaupun dia sadar atau mungkin nggak sadar kalau mati tak membawa apapun, ya. Orang kalau mati nggak membawa apapun, orang kaya, konglomerat, kakek, anak-anak konglomerat, kalau mati nggak membawa apa-apa, ya kan? Sami mawon. Saudaraku yang kekasih, harta dunia membuat seseorang kehilangan semangat untuk berjuang mendapatkan harta surgawi, mendapatkan kenikmatan surgawi. Nggak perlu lagi, malah udah mulai ngomong, surga udah di tanganku, hidupku sudah di surga. Surga-surga yang kalian buat itu entah di Alkitab entah di mana itu karangan manusia yang nggak ada.
Yang pernah kalian lihat orang yang dari surga? Nih, kalau surga tuh ini. Itu kata orang kaya yang menikmati racun harta dunia. Ya kan? Jikapun rohnya merindukan kesempurnaan akan habis di tengah jalan. Mereka berjalan dalam kegelapan ilahi, rohnya gelap. Saudaraku yang kekasih, itu racun yang pertama. Ya, harta dunia membuat hati si empunya melekat di harta. Yang kedua, B, harta dunia membuat orang tergantung, dependen, terlalu percaya hanya pada hartanya. Orang kan perlu duit. Orang kan perlu duit. Yes. Pada umumnya. Tapi bukan berarti orang yang hanya tergantung pada duit. Kenapa? Hampir mirip tadi bahwa Allah nggak diperlukan lagi. Lucifer pun demikian. Ya, dia adalah di surga kekal, adalah ciptaan yang paling sempurna. Maka dia menjadikan dirinya merasa dirinya adalah Allah. Itu yang terjadi, sehingga ketika kemudian makin merajalela diusir dari surga kekal, terlempar ke bumi. Kalau kita di bumi adalah belajar kebenaran supaya menjadi anak Allah, kalau Lucifer dilempar ke bumi sebagai hukuman. Yang ketiga, harta dunia membuat orang terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan sehingga menyimpang dari iman. 2 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Saudaraku yang kekasih, berapa tadi? 1 Timotius 6 coba. Ya, 1 Timotius 6. Iya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ya, nafsu yang hampa yang mencelakakan, sampean bisa ngambil contoh banyak. Lanjut. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yes. Berapa tuh ayatnya? Udah 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, itu yang terjadi. 4. D. Harta dunia seakan bisa menyelamatkan, padahal sama sekali no way. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, orang kaya nih ya, ceritanya jiwa orang kaya udah numpukin macam-macam. Ya, entah uang cash, entah segala macam, emas, bayu, lah pokoknya dikumpulin semua. Ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Tenang, 7 turunan. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Udah, pede. Udah banyak hartanya. Lalu? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan? Apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Wow, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya raya, kaya apapun, ya, boleh. Tetapi bukan berarti harta itu bisa menyelamatkan. Tadi catatan terakhir adalah kaya di hadapan Allah. Ya, catat ini, kaya di hadapan Allah. Kenapa? Orang mudah sekali kalau punya harta, foya-foya. Ya, sewenang-wenang. Membunuh orang. Lebih tragis lagi jika kelak menjadi penuh penghuni neraka kekal. Kalau saudara mau ingat, roh saudara mau ingat, halo, roh saudara mau ingat, saudara dan saya rohnya berasal dari surga kekal. Ya kan? Harta-harta di bumi itu gak ada apa-apanya itu. Sampah. Di sana itu sampah. Gak ada maksudnya, gak ada. Mau emas, gak ada. Jadi kalau saudara kemudian tertarik pada harta dunia, itu namanya tenggelam. Mending kalau tenggelam di telaga sunyi, tenggelam di siksa kubur. Harta dapat membuat manusia menjual Tuhan. Siapa saudara ingat? Judas. Merasa dapat membeli Tuhan. Ya kan? Oh, aku lebih berkuasa karena punya harta. Ya. Hatinya seperti empedu. Harta, baik kuasa maupun kemuliaan duniawi, merupakan alat utama iblis. Maka ditawarin, Anda mau kerajaan dunia yang menjadi yang kukuasai? Anda mau kuasa dan kemuliaan? Oh, tersedia. Seperti apapun Anda mau. Itu keinginan manusia tentang dunia ditawarin oleh iblis. Asalkan menyembah aku iblis. Saudaraku, sejak semula memang itu dipakai tubuh alamiah supaya menjadi debu. Memang tubuh alamiah kalau mati bakal menjadi debu. Tetapi saat hidup, iblis akan meremuk tumitnya nasib buruknya. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang terakhir adalah racun-racun harta dunia yang tersisa seperti telur ular beludak. Ya, mungkin saudara udah lahir baru ilahi. Maka Tuhan mengatakan, oke, good. Dosa dan kejahatanmu diampuni, disucikan, iblis diusir dari dirimu, itu lahir baru ilahi. Banyak faktor. Tetapi masalahnya yang kamu buang, yang harus kamu menyangkal diri setiap hari adalah kenajisan, karakter buruk, dan aksintus. Kenajisan, aksintus, dan karakter buruk. Kenapa? Itu peninggalan. Roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam diri manusia sudah bekerja keras untuk membuat pikiran jahat atas diri manusia yang ditinggalinya, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, kesombongan, yang sesungguhnya sama dengan pemberhalaan.
yang membuat si manusia tidak dapat memasuki kerajaan Allah walaupun sudah lahir kembali. Yang dapat membuat si manusia juga tetap suatu saat bernasib buruk karena kosong ilahi. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terkait adalah apakah pengikut Kristus boleh memiliki harta dunia? Boleh, dengan syarat serupa dengan tadi sebetulnya. Bisa menghilangkan racun-racunnya. Tadi kan sudah dibahas kan? Harta itu berasal. Pak Matius sudah berapa kali-kali ditanyakan tentang apa namanya oleh konglomerat, oleh orang biasa tentang apa yang disebut sebagai warisan. Saya bilang, waduh, Yesus pun menjawab tidak ikut campur tangan dalam warisan. Kenapa? Warisan itu tidak hanya soal duit, tidak hanya soal harta, rumah, dan lain-lain, tetapi ada ekor-ekornya, ada kutubnya, ya, kutubnya yang menyertai. Nah itu kalau nggak dibereskan Anda tenggelam di kutub itu, ya, maka harus berasal dari mana tuh harta? Berarti kita nggak boleh Pak mengambil warisan, boleh ya, boleh dan tidak. Boleh tapi saudara bereskan dulu kutub-kutubnya, ya kan? Yang membuat saudara bisa khawatir. Nah khawatir ini sebenarnya racun mas. Khawatir ini racun. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara. Tadi udah panjang lebar mengenai racun-racunnya. Jadi ulangi lagi, jalan keluarnya adalah fahami racun-racunnya tadi. Yang berapa tadi? 9 apa ya? Resikonya lepaskan hati kita dari harta. Biasakan kaya juga oke, miskin juga oke. Kaya juga boleh makan di warung Tegal yang 15.000 kenyang. Bisa juga kalau dibawa meeting di rumah makan yang 400.000 sepiring, boleh. Tetapi bukan berarti kalau saudara kaya terus kalau nggak makan yang ratusan ribu sepiring, saudara mending kelaparan. Ya biarin aja kelaparan, Tuhan akan biarkan. Maka yang ingin saya sampaikan adalah buatlah divine habit. Apa itu Pak? Menjaga dirimu. Kita punya tubuh alamiah itu yang dinamis. Jadi kita punya kadang-kadang fluktuatif. Ingin ke Tuhan, banyak juga, lebih banyak juga ingin ke duniawi. Untuk itu roh saudara yang sudah lahir kembali harus membawa supaya tubuh alamiah, keinginan tubuh alamiah mulai dijalin, dilatih memiliki keinginan surgawi. Yang tadinya mengumpulkan harta dunia lalu diubah menjadi harta surgawi. Yang tadinya asik menggeluti mamon yang tidak jujur, mamon yang jujur, harta duniawi itu mamon yang jujur, diubah menjadi mamon yang tidak jujur untuk kemuliaan Tuhan. Ya kalau enggak saudara sulit untuk masuk kerajaan Allah, sulit untuk kembali ke surga kekal, sulit. Kerajaan Allah di bumi adalah tangga ilahi yang paling utama.
Ketika saudara punya masuk kerajaan Allah di bumi, kalau meninggal masuk ke Firdaus, naik lagi, kelak kalau kiamat udah pasti masuk surga, nggak usah dihakimi. Maka latihan kedua adalah setia dan benar dalam harta jasmania. Mencari harta jasmania habis-habisan, bagus. Ganti dengan mencari harta ilahi habis-habisan juga. Setia. Saudara ke kantor, jam 5 pagi udah berangkat. Sampai kantor jam 7. Ya karena naik bus dan segala macam. Oke. Itu pelatihan setia, perkara kecil. Lalu selanjutnya saudara berlatih juga. Kalau udah lahir baru ilahi, pokoknya saudara kalau pengen kembali ke surga kekal, apalagi pengen masuk kerajaan Allah di bumi, mulai berlatih. Sama dong perjuangannya untuk harta duniawi atau harta jasmani dengan harta ilahi. Bahkan ini yang lebih besar. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah orang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Itu kurang. Lanjut. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya lebih baik nggak makan, kata janda itu hari ini, karena kan yang dia cari cuma dapatnya sehari, cukup untuk makan sehari. Saya akan berpuasa untuk memuliakan Tuhan, memasukkan persembahan. Dapatkah begitu? Banyak orang punya 100.000. Ya, mengirimkan 10% 10.000. Ketika rezekinya, gajinya naik menjadi 1 juta, maka masih mungkin dia memberikan 100.000. Tapi ketika dia memiliki uang 1 miliar, mau memberikan 10%-nya 100 juta, nanti dulu. Padahal ukurannya seharusnya kalau punya 1 miliar, ukurannya lebih dari 100 juta. Itu yang mau Tuhan akan hitung. Kalau enggak, Tuhan enggak peduli. Bisa 1 M pun hilang dengan sia-sia. Maka mulailah Anda menjadi apa yang disebut sebagai domba, yaitu empati pada manusia lain. Karena itu harta yang dimiliki oleh Anda, ya bisa banyak, boleh, tetapi letakkanlah di hadapan Tuhan kehendakmu yang jadi. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Tentu Tuhan gak butuh. Anda punya 15 triliun pun Tuhan gak butuh. Semua itu Tuhan yang membuat kok.
Yang dibutuhkan adalah berilah kepada orang-orang yang menderita, empatilah. Berilah kepada orang-orang yang membutuhkan, empatilah. Sehingga kumpulan dari empati itu disebut sebagai kasih ilahi. Maka saudaraku yang kekasih, ya, yang terakhir, ubahlah harta yang saudara miliki sekarang masih belum banyak. Itu pelatihan. Seperti perempuan yang tadi memberikan, latihlah diri saudara untuk membuat harta yang Anda terima dengan bersyukur, mempunyai, menjadi terang, menjadi garam bagi manusia lain dan diri sendiri. Diri sendiri itu penting. Itu namanya kaya di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran. Mari Tuhan, Engkau yang memeteraikannya, Engkau yang memimpinnya, menggembalakannya di panjang kehidupannya, sehingga Engkau layak memberikan kebutuhan mereka di muka bumi ini, dan mereka mampu untuk menjadikan harta itu kemuliaan nama Tuhan, empati, mengasihi bagi manusia lain dan dirinya sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.